Kalian tahu gak? Kalau dulu Jepang pernah mengalami periode yang dimana semua orang bertarung satu sama lain demi satu kekuasaan. Tapi di era yang kacau itu muncul nama-nama legendaris yang kalian pasti tahu. Ada Miyamoto Musashi, Takeda Shingen, Date Masamune, Uesugi Kenshin, Oda Nobunaga, dan lainnya. Jadi inilah era para samurai. Sejak akhir abad ke-12, Kaisar Jepang telah menyerahkan kekuasaan politik kepada banyak gubernur militer yang dikenal sebagai shogun. Sejak saat itu juga, pemerintahan tertinggi dipimpin oleh keshogunan dan klan Ashikaga berhasil mendapatkan jabatan di gubernur pusat, tepatnya pada 1336, tentunya dengan banyak perang yang mereka lakukan. Keshogunan Ashikaga kemudian memerintah Jepang lebih dari 2 abad. Pada tahun 1664, perselisihan antara berbagai penguasa feodal lokal yang dikenal sebagai daimyo merembet sampai menjadi perang saudara besar yang terjadi pada 1467. Perang-perang saudara inilah yang akhirnya memulai sebuah era yang penuh akan kerusuhan bernama Sengoku Jidai atau periode negara-negara berperang Jepang. Namun walau dipenuhi dengan kerusuhan, justru era inilah yang membentuk wajah Jepang di masa depan. Pada tahun 1464, Shogun Ashikaga yaitu Yoshimasa menunjuk adiknya yang bernama Ashikaga Yoshimi sebagai ahli waris. Namun 1 tahun kemudian, istri Yoshimasa yaitu Hino Tomiko melahirkan seorang putra bernama Yoshihisa. Karena merasa anaknya lebih pantas mendapatkan tahta, jadinya sang istri mendesak Yoshimasa untuk memberikan ahli waris kekuasaan kepada sang anak. Tapi kan kondisinya sekarang ahli waris itu sudah diberikan kepada sang adik setahun sebelum anak laki-lakinya lahir. Dan sengketa pun terjadi. Tomiko dan Yoshimasa mendapat dukungan dari klan lokal yang kuat, yaitu klan Hosokawa dan Yamana. Pada tahun 1467, pertempuran kecil akhirnya meletus antara dua kubu ini, tepatnya di ibu kota Kyoto. Kubu Tomiko yang ingin anaknya dapat ahli waris dan kubu Yoshimasa yang melawan. Perselisihan ini dibuat semakin runyam ketika klan kuat lain juga ikut bertarung demi kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh keshogunan Ashikaga. Selama 10 tahun, Hosokawa dan Yamana berjuang untuk mendominasi Kyoto. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Onin. Untungnya kericuhan ini tidak melebar keluar ibu kota karena setiap daerah saat itu dikatakan ingin memerintah daerahnya secara mandiri. Namun pada 1477, klan Hosokawa yang membela Tomiko mendapat hasutan dari pihak Ashikaga yang akhirnya membuat mereka putar otak dengan menjadikan putra Tomiko yaitu Yoshihisa sebagai shogun regional. Namun munculnya shogun baru ini justru membuat rakyat tidak senang. Jadinya pada 1484, para petani di provinsi Kaga memberontak kepada shogun setempat. Dari pemberontakan ini muncul sebuah ordo prajurit biksu bernama Ikko Iki yang akhirnya mendamaikan wilayah tersebut. Setelah perang Onin dan pemberontakan Kaga, Shogun Ashikaga yang berkuasa kemudian memberikan lebih banyak wewenang kepada klan Hosokawa Kenreis yang menjadi wakil mereka, yang tentunya membuat klan keluarga lain iri. Salah satu yang iri adalah klan Hatakeyama. Pemimpin Hatakeyama yaitu Masanaga akhirnya menyerang Hosokawa pada 1486 sampai 1493 yang berujung kepada kekalahan mereka. Hosokawa yang dipimpin oleh Masamoto berhasil mempertahankan kekuasaannya, tapi justru kemenangannya ini tidak terasa seperti menang, malah banyak klan keluarga lain yang menyerangnya. Benar, dia tetap bertahan dan menang, tapi yang membuatnya tidak bisa bertahan adalah dia tidak punya ahli waris untuk klan Hosokawa. Tapi kemudian ia mengadopsi 3 putra, yaitu Sumiyuki, Sumimoto, dan Takakuni. Secara diam-diam, dia mengetes 3 putranya ini dan menentukan siapa yang cocok menggantikannya kelak. Pada tahun 1507, pendukung Sumiyuki secara mengejutkan menghabisi orang bernama Kenrei saat dia sedang mandi, yang adalah Masamoto sendiri, sang pemimpin klan Hosokawa. Dan ternyata Kenrei adalah kode dari Sumiyuki yang digunakan dalam operasi ini. Setelah semuanya terbongkar, tentunya ini memicu kemarahan Sumimoto dan Takakuni. Dengan bantuan dari sebagian besar pengikut Hosokawa dan klan Hatakeyama, mereka melancarkan serangan dahsyat ke Kyoto. Karena sudah merasa kalah, Sumiyuki akhirnya memilih untuk tapi perang saudara Ryo Hosokawa baru saja dimulai.
Saat perang saudara ini berlangsung, klan Ashikaga kemudian terbagi menjadi dua faksi dan masing-masing tentunya berebut gelar shogun. Takakuni mengakui Ashikaga Yoshitane, sedangkan Sumimoto mengakui Ashikaga Yoshizumi. Pada tahun 1508, Sumimoto dan Yoshizumi meninggalkan Kyoto dan dikalahkan setahun setelahnya. Sumimoto kemudian kabur dan berlindung di daerah Awa. Di sana ia kemudian berencana untuk menyerang saudaranya lagi dan akhirnya berhasil menang di pertempuran Fukai dan Ashiyagawara, tepatnya pada 1511. Tak lama kemudian, Takakuni diusir dari Kyoto dan berlindung di provinsi Tansa. Walau sudah sama-sama diusir dari Kyoto, tapi dua saudara ini tetap bermusuhan. Tapi di kubu Sumimoto terjadi sesuatu yang membuat dirinya kalah, yaitu para sekutunya lama-kelamaan berbalik melawannya. Dia akhirnya kalah dalam pertempuran di kuil Toji pada 1520. Takakuni tidak menghabisi saudaranya itu, tapi mengasingkannya di provinsi Awa. Tak lama kemudian Sumimoto tiada di sana. Untuk sementara kekuasaan dipegang oleh Hosokawa Takakuni, tapi pengikut setia Sumimoto yaitu Miyoshi Motonaga berkata di depan Takakuni, jika putra Sumimoto yang baru berusia 7 tahun inilah ketua klan Hosokawa sesungguhnya. Anak itu bernama Hosokawa Harumoto. Pada tahun 1527, konflik perebutan ini akhirnya condong ke pihak Motonaga ketika ia dan sekutunya berhasil mengusir Takakuni keluar dari Kyoto. Segala bentrokan ini akhirnya membuat Takakuni tiada. Dia tewas dalam sebuah pertempuran pada tahun 1531. Harumoto yang sudah dewasa dan mengerti politik akhirnya mendapatkan dukungan dari klan Iko Iki, sebuah klan tentara biksu yang akhirnya mereka memilih untuk menghabisi Motonaga yang selama ini membantunya dalam merebut kekuasaan. Motifnya karena Harumoto takut haknya dirampas. Dan resmi pada 1532 Harumoto menjadi shogun di klan Ashikaga. Tapi Sengoku Jidai masih jauh dari kata selesai. Perang saudara Hosokawa ini semakin melemahkan pemerintahan pusat setelah konflik daimyo regional memiliki kebebasan yang hampir total dalam pemerintahan wilayah mereka. Karena pemerintahan pusat masih sibuk dalam perang saudara mereka. Para penguasa ini dengan cepat terlibat dalam peperangan yang besar satu sama lain. Pada tahun 1543, Hosokawa Ujitsuna, putra dari Takakuni, mengumpulkan pasukan dan menentang Harumoto. Selain balas dendam atas kematian ayahnya, ia juga menuntut hak atas kekuasaan. Harumoto kemudian menggandeng Miyoshi Nagayoshi, putra dari Miyoshi Motonaga yang tadi dihabisi. Bersama-sama mereka akhirnya berhasil mempertahankan Kyoto. Namun pada 1543, pedagang Portugis tiba-tiba datang ke negeri mereka. Mereka kemudian mengenalkan harquebus, sebuah senapan model awal. Rakyat Jepang saat itu ya bingung dong, karena itu adalah kali pertama senjata modern masuk ke budaya mereka. Namun dengan cepat senjata ini akhirnya populer digunakan, tapi tidak semua klan bisa mendapatkan akses senjata ini. Hanya beberapa klan seperti klan Takeda, Oda, dan Hojo yang mendapatkan akses senjata ini. Mereka seketika tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Tapi di sisi lain, akhirnya Miyoshi Nagayoshi berbalik melawan Harimoto dan bergabung dengan Ujitsuna pada 1547. Dengan berbagai politiknya, ia berhasil mengakhiri kekuasaan klan Ashikaga di Kyoto dan menjadikan klan keluarganya yaitu Miyoshi sebagai penguasa utama di ibu kota Kyoto. Selama dekade setelahnya, banyak banget konflik lain yang melibatkan daimyo regional lainnya. Di momen inilah banyak pemimpin legendaris bermunculan seperti Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, dan Imagawa Yoshimoto. Kalau samurai dan ronin mah gak usah ditanya, banyak banget jumlahnya. Tapi setelah ini salah satu komandan Sengoku Jidai terbesar akan menunjukkan taringnya. Sementara Kyoto masih sibuk dengan perang saudaranya, perang regional daimyo di luar Kyoto berubah dengan drastis. Pada tahun 1560, penguasa muda provinsi Owari yaitu Oda Nobunaga secara mengejutkan menang melawan Imagawa Yoshimoto di pertempuran Okehazama. Dengan ini klan Imagawa sudah tidak punya pengaruh apapun lagi. Dan dari sini Tokugawa Ieyasu sebagai pemimpin klan Tokugawa memilih untuk bergabung dengan Nobunaga. Sejak saat itu, Oda dan Tokugawa memenangkan banyak banget pertempuran di wilayah masing-masing. Iyalah bisa menang, karena klan Oda adalah salah satu klan yang punya akses ke senjata door-door yang mereka dapat dari pedagang Portugis. Di sisi lain, Kyoto mulai melemah dengan pemimpin mereka yaitu Nagayoshi tiada pada 1564. Sempat digantikan oleh beberapa petinggi, namun tidak berhasil. Dan yang terakhir berkuasa di Kyoto adalah Matsunaga Hisahide. Tapi pemerintahan
hanya cuma sebentar. Pada 1568, Nobunaga dengan mudah menduduki kota Kyoto, dan pada 1573, ia mengasingkan Shogun Ashikaga Yoshiaki di suatu tempat. Dan sah, Nobunaga menjadi penguasa Jepang atas nama kaisar. Di titik ini, Keshogunan Ashikaga secara resmi berakhir, dan sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan Nobunaga. Dengan kekuatannya yang sekarang, ia bisa mengalahkan Takeda di pertempuran Nagashino, menang melawan Uesugi di pertempuran Todorigawa, dan menghancurkan klan biksu Iko-Iki. Tapi layaknya Superman yang kelemahannya Kryptonite, Nobunaga juga akhirnya bertemu dengan Kryptonite-nya. Dia dihabisi oleh pengikutnya sendiri pada 1582. Dia bernama Jenderal Akechi Mitsuhide. Tapi Mitsuhide akhirnya bisa dikalahkan juga oleh Jenderal Nobunaga yang lain, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Pada 1590, Hideyoshi berhasil menuntaskan misi Oda Nobunaga dalam menguasai seluruh wilayah Jepang, kemudian menyatukannya. Setelah invasi ke Korea yang gagal total, Hideyoshi akhirnya tiada pada 1598. Dia meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih sangat kecil sebagai penggantinya kelak. Sebelum ia meninggal, Hideyoshi mendirikan sebuah kabupaten yang terdiri dari 5 daimyo untuk memerintah Jepang sampai putranya dewasa. Nah, dari 5 bupati itu ada Tokugawa Ieyasu. Selama 2 tahun sebenarnya semua baik-baik saja, sampai akhirnya ada retakan yang akhirnya membuat beberapa bupati yang dipimpin oleh Uesugi Kagekatsu ingin membentuk pemerintahan sipil yang dikenal sebagai Bunchinha. Sebaliknya, Tokugawa tidak mau itu terjadi. Dia sendiri ingin membentuk pemerintahan militer atau disebut sebagai Bundanha. Adu argumen ini akhirnya berubah menjadi konfrontasi militer. Kemudian pada 1600, Tokugawa Ieyasu memimpin pasukan untuk menghadapi Uesugi Kagekatsu. Mereka akhirnya bertarung hebat dalam pertempuran yang disebut Sekigahara, yang berakhir dengan kemenangan pihak Tokugawa. Sejak saat itu, Tokugawa menjadi satu-satunya bupati Jepang, dan 15 tahun berikutnya, dia habiskan untuk memburu siapapun yang berani melawan pemerintahannya. Puncaknya terjadi pada 1615, di mana Tokugawa menghabisi pasukan oposisi terakhir di kota Osaka, yang secara langsung menegaskan kekuasaannya. Dan dengan ini berakhirlah era Sengoku Jidai. Tak lama kemudian, Tokugawa menghabisi semua anggota klan Toyotomi, kemudian mendirikan Keshogunan Tokugawa. Peristiwa ini kemudian mengawali periode Edo yang berlangsung lebih dari 2 abad. Kalau ada koreksi atau tambahan, bisa tinggalkan komentar ya. Semoga terhibur, dan untuk waktunya, arigato gozaimasu.